Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman sekalian dan Bang Dame yang sudah hadir dalam acara biasa kita setiap minggu, Korean Philosophy, sebuah IG Live di mana kita akan membahas tentang banyak hal. Literally, keuntungannya ada kata filsafat di dalam sebuah judul itu berarti kita bisa bahas apa saja gitu maksudnya. Kita bisa bahas apa saja, itulah filsafat. Dan self-inquiry-nya untuk apa? Untuk tentu saja merelasikannya dengan kehidupan kita yang langsung gitu. Yang benar-benar familiar dengan kita sehingga kita bisa jeli melihat kehidupan. Gitu. Dan kali ini kita akan membahas tentang time. Waktu. Nah, waktu ini menarik ya, karena bisa dibilang tidak ada yang lebih dekat, maksudnya familiar banget lah kita dengan waktu. Waktu. Misalnya kita baru bangun pagi, itu kita tandanya itu adalah jam gitu kan. Ini jam berapa? Bangun alarm misalnya. Jam 6 gitu kan. Kalau yang sholat subuh mungkin jam 5 dan seterusnya. Terus kerja jam 8, itu aku baru pengalaman nih. Hari ini pengalaman ke Kemayoran jadi kerja gitu. Magang diminta jam 9, aku harus bangun jam 5 gitu. Langsung habis sholat subuh langsung cus gitu. Tapi macet banget. Nah, kalau macet terus janjinya itu jam 9, pusing kita. Aduh gimana nih, telat nih nanti nih, itu kan. Kalau on time juga, kalau on time, ya kita kan selalu ingin on time ya, kita ingin on time. Tapi apa juga sih sebenarnya yang dimaksud dengan on time gitu? Itu nanti akan kita bahas juga gitu. Kira-kira mungkin ada hubungannya dengan itu. Tapi juga sebenarnya waktu ini sebuah topik yang sangat kompleks juga, di dalam filsafat dibahas, dalam fisika pasti dibahas. Dan aku yang backgroundnya fisika, pasti Bang Dame ya, kita selalu menyandingkannya dengan kata lain, bisa dibilang kembarannya. Apa? Ruang. Jadi space dan waktu itu nggak bisa dipecahkan gitu. Bahkan ya salah satu revolusi fisika Einstein kan gitu. Jadi pada mulanya fisika ruang dan fisika waktu itu terpisah, terus dia gabungin gitu. Jadinya koordinat X, Y, Z ditambahin T, time, waktu. Jadi ada 4. Kita sekarang membahas dimensi keempat. Dimensi pertama X, lurus gitu kan, garis doang. Dimensi kedua, ya ada 2 dimensi. Dengan gambar-gambar yang 2 dimensi itu, bisa persegi, bisa lingkaran. Lalu dimensi ketiga adalah tentu saja jadinya ada tingginya, ada volumenya. Terus dimensi keempat, waktu. Gitu, kalau dalam sains ya. Dalam sains dimensi keempat waktu. Nah, terus apa hubungannya dengan kehidupan kita nanti? Sebenarnya orang kan semakin familiar topiknya itu, seringkali semakin diremehkan. Padahal justru gara-gara dia terlalu diremehin, masalah-masalah kita yang besar-besar itu kadangkala seringkali dari situ. Seringkali bahkan, bukan hanya kadangkala, seringkali dari situ. Misalnya, ya kalau langsung mengambil contoh overthinking, misalnya terjadi di anak-anak muda gitu sekarang kan. Dan salah satu gejalanya yang aku sudah tanyakan ke banyak teman-temanku yang mungkin pernah mengalami, dan aku juga pernah mengalami, itu mengantisipasi semuanya gitu. Jadi seolah-olah sebenarnya belum terjadi tapi udah langsung lompat ke depan. Jadi masalahnya terkait dengan konsep waktu ya. Waktu sangat terkait dengan waktu. Itu yang ke depan. Sekarang yang ke belakang gimana? Yang belum move on dari masa lampau gitu. Dan ini pernah kita bahas sebenarnya ya, What is Time ini, makanya dalam judulnya itu aku kasih tanda kutip revisited, artinya kita tinjau kembali gitu. Teman-teman sekalian bisa nonton yang udah ini episode awal-awal lah, ini episode awal-awal. Terus juga ini ada hubungannya juga dengan resolusi.
tahun ini pas kita membahas tentang resolusi itu, kita menyadari bahwa masa lampau itu jangan-jangan belum lampau. Itu teman-teman harus sadar itu. Jangan-jangan kita masih terikat dengan itu. Oke, kejadiannya udah lewat, nggak bisa lagi itu. Kita nggak bisa lagi ke sana. Ya kan? Itu kita setiap tahun aja harus mengingatkan upacara 17 Agustus. Tapi 17 Agustus 1945 itu udah lewat gitu. 17 Agustus yang ke depan akan 17 Agustus 2003, 2024, 2023, 2024, 2025. Yang tahun ini nanti 2022, tapi bukan 1945 gitu istilahnya. Jadi yang 1945 itu udah lewat. Tapi apakah, nah inilah ada istilahnya virtual past. Apakah imajinasinya masih ada? Secara real yang fisik udah lewat gitu, tapi imajinasi kemerdekaan masih ada, dan itu yang kita hidupkan setiap upacara gitu. Dan itu tidak boleh, kalau itu hilang, pecah ini bangsa gitu loh. Jadi yang lampau itu barangkali memang tidak pernah lampau. Kita harus mengubah cara pandang kita berhubungan dengan yang lampau itu, kira-kira begitu. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Intinya ini sangat penting, topik yang sangat menarik untuk dibahas, bisa dari mana saja kita mendekatinya, dan karena dia sangat relate dengan kita, seringkali masalah-masalah kita itu justru malah ujung-ujungnya ada tentang waktu gitu di dalam gitu, karena kita masih belum paham apa sebenarnya waktu itu. Oke, demikian pengantar dari saya, dipersilakan kepada Bang Dame. Makasih Bang Arif, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak bisa hadir lagi di sini bersama teman-teman untuk membahas tema-tema yang sangat esensial dan tidak ada habisnya membahas tema ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum apa-apa Bang Arif, itu sudah ada kata-kata aku belum move on nih, tapi ternyata obatnya waktu. Itu gila. Waktu yang mana nih? Nah itu makanya harus dikelirkan dulu tuh. Orang sering bilang, oke, tunggu aja waktu, time will heal gitu. Tapi what is time? Oke teman-teman sekalian ya, di Swaguru ini kita punya kebiasaan untuk apa yang sudah kita pahami selama ini, yang sudah kita anggap sebagai sebuah kebenaran, itu kita periksa kembali gitu. Benarkah seperti itu? Misalnya ya temanya tentang waktu gitu. Ya, kita udah pernah bahas belum subjek objek Bang Arif? Udah. Konsep of pernah ya, subjek objek gitu. Nah sekarang dalam filsafat teman-teman, itu pertanyaan paling penting itu adalah adakah yang dibahas ini? Adakah gitu? Kalau time itu kan kita tanya what is time gitu? Apa itu waktu gitu? Itu biasanya umumnya kita selalu cari googling apa sih definisi kan gitu. Jadi kebiasaan kita selama ini ketika ditanya apa itu, maka kita akan mencari definisi gitu. Definisi itu datang dari mana teman-teman? Apakah kita buat-buat semaunya kita? Gitu loh. Atau itu datang dari pengalaman gitu. Ini teman-teman. Ada definisi yang kita create sendiri, tapi tidak ada basic pengalaman. Itu namanya definisinya itu Bang Arif, itibari. Ya nggak? Itibari itu spekulasi gitu, spekulasi. Menurutku, nah menurutku itu sesuatu, menurutku begini, menurutku itu belum bisa dipegang teman-teman. Menurut orang banyak gitu, menurut masyarakat kebanyakan gitu. Jadi selama ini kita nggak pernah menyediakan waktu duduk, apa sih waktu, gitu ya. Jadi, nah ada definisi yang kita create oleh pikiran kita sesuai kemampuan. Tapi ada definisi teman-teman langsung dari pengalaman nih. Nih misalnya saya minum air. What is water gitu.
Air adalah, ya udah berdasarkan pengalaman saya, eksistensi yang cair, bening, menyegarkan, eh, menghilangkan haus gitu. Jadi ini benar. Oh, pengalamanmu gimana? Oh, air juga begitu. Pengalamanmu gimana? Oh, jadi kita semua tidak bisa membantah, bukan sepakat, bukan kesepakatan, tapi berdasarkan pengalaman kita semua, air itu adalah eksistensi yang cair, bening, menyegarkan dari pengalaman. Maka ditulislah jadi definisi itu. Sekarang what is time? Soalnya kalau kita agak liar sedikit, teman-teman kita juga bisa tanya, apa itu Tuhan kan gitu. Atau apa itu setan gitu kan. Cuman banyak orang, apa itu neraka gitu loh. Jadi semakin kita berani melakukan satu penyelidikan, kalau di Islam namanya ikro, atau berfilosofi, semakin terkuak nanti rahasia-rahasia alam semesta ini. Ketika kita menemukan dari pengalaman kita rahasia sesuatu itu disebut namanya hakikat. Nah itu teman-teman, saya udah tahu hakikatnya gitu. Nah hakikat waktu apa? Gitu loh teman-teman. Apakah waktu itu pengalaman atau itu hanya konsep? Nah ini Bang Arif kira-kira. Apakah waktu itu hanya sebuah konsep? Konsep itu maksudnya ada yang hadir di pikiran. Kalau ditanya misalnya, oh, ayam gitu, apa itu waktu? Nggak ada bagi dia waktu itu. Ya kan, yang kita sebut tahun 1, tahun 2, tahun 3, bagi mereka itu nggak eksis gitu. Gitu ya, mudah-mudahan pengantar yang sedikit ini sudah cukup membuat sahabat-sahabat jadi, wah apa itu? Karena apa? Kalau kita tidak memahami hakikat waktu teman-teman, nah seperti tadi kata Bang Arif, kita akan selalu, aduh 2 tahun lagi gimana ya, 2024 nanti ada pilpres, bakal ada polarisasi nih, itu sudah semarak sekarang ini kira-kira. Atau 2 tahun yang lalu begini, atau kalau bicara time lagi Bang, kalau saya mati ntar gimana, itu kan time juga ya. Bagaimana kita bisa memastikan nanti surga neraka itu betul-betul eksis nggak gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi tentu saja malam ini tidak akan paling tidak malam ini teman-teman jadi dapat ada sedikit hakikat yang kita dapatkan itu. Jadi what is time sudah dapat ya. Apa maksudnya gini, basicnya gitu. Kita betul-betul harus punya penelitian langsung dari pengalaman. Nah, pertanyaannya lagi Bang Arif. Waktu ini eksis nggak sih? Atau jangan-jangan ini sebuah konsep aja dalam pengalaman kita, apa pengalaman waktu kita? Cemburu misalnya, cemburu itu eksis di mana? Sebuah perasaan, gua kesal sama dia kan gitu pikiran kan? Benci gitu. Nah waktu itu apa bentuknya itu? Nah itu kalau kira-kira. Boleh kita jalan-jalan ya teman-teman ya. Nah, jalan-jalan. Ya, yang paling gampang waktu itu adalah jam. Gitu aja. Ya kan teman-teman ya. Arloji udah gitu kira-kira. Waktu adalah arloji gitu. Jadi waktu adalah arloji gitu. Atau jam dinding. Kalau dulu waktu itu jam pasir. Jadi apa? Jadi eksistensi waktu apa? Arloji. Arloji bukan waktu loh. Itu petunjuk yang disepakati. Kalau kita ngobrol sama orang, janjian. Kalau dulu nggak pakai arloji Bang Arif. Oh, Bagda Makrif gitu. Gitu. Ya, jadi oh, Bagda Isa ya, gitu. Langit. Ngelihat langit berarti itu ada waktu kosmos. Waktu yang disepakati sebagai terkait dengan kosmos gitu teman-teman. Oh, gimana? Oh, pas terang aja bisa begitu barangkali. Ya, jadi pertama, orang mengidentikan waktu itu arloji. Dan ini memang kita pakai. Tapi apakah itu hakikat waktu? Tidak, teman-teman. Ini hanya kesepakatan agar kita bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi kalau Bang Arif misalnya telat gitu-gitu, ya karena ini kesempatan kita dengan orang jam 9 harus masuk kantor, ya gimana gitu kan. Ya gitu aja. Gitu ya, waktu dalam konteks petunjuk, kita sepakati petunjuk waktu itu adalah jam gitu.
Jadi ini belum menjawab hakikat waktu, sahabat-sahabat sekalian. Yang kedua, ini agak saintifik Bang Arif. Waktu itu dimaknai sebagai ada kaitannya dengan ada 2 titik nih teman-teman. Misalnya Bogor sama Bekasi. 2 titik gitu ya. Terus ada 2 titik nih, titik A, titik B. Terus ada yang bergerak. Jadi waktu itu dikaitkan dengan ada geraknya sesuatu. Misalnya mobil. Jadi mobil bergerak disupirin berarti dari Bogor menuju Bekasi. Nah, jadi kuantitas gerak sebuah benda dari satu titik ke titik yang lain itu kita sebut waktu. Nah, jadi itu berkaitan dengan realitas fisik gitu tuh. Kalau di digital nggak ada Bang Arif. Apalagi nanti di metaverse. Kalau di metaverse nanti misalnya di situ ada Bogor, ada Bekasi gitu. Ya barangkali begitu Bang Arif ya. Terus kita mau naik mobil dari Bogor di metaverse dengan Bekasi di metaverse. Apakah ada waktu yang seperti yang tadi kita katakan? Nggak ada. Langsung. Gitu loh teman-teman. Jadi di sini kita mulai menyadari bahwa waktu itu ternyata relatif pemaknaannya. Nah, dari pemaknaan waktu, kuantitas gerak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang tadi Bang Arif bilang fisika, ini berkaitan dengan fisik ya, ruang. Fisika, disitulah muncul ada ukuran. Kan kuantitas ada ukuran, ada detik, ada menit, satuan, ada apalah, satuan waktu gitu ya. Menit, detik, menit, jam, baru ya itu berapa jam, berapa itu. Nah itu menentukan. Bahkan nanti kalau kita dibayar Bang Arif, kalau kerja berapa jam lo, nah itu kira-kira gitu ya. Di metaverse itu pakai jam-jaman. Lawyer itu bisa Bang, 1 jam itu bisa berapa $200 gitu, berapa ribu dolar gitu. Psikolog gitu kan. Iya, dan itu double ya. Referensinya double gitu rujuk. Jadi dari kerja kita ke waktu, dari waktu ke uang. Jadi ada double gitu. Makanya ada yang berpendapat time is money kan. Iya. Tapi Bang Arif, kalau itu sudah menyangkut algoritma, itu kan bukan lagi berapa lamanya. Tapi viewernya berapa gitu. Misalnya kalau podcastnya Deddy Corbuzier gitu, ternyata itu bukan, oh dia udah upload itu setahun yang 5 tahun lalu, tapi viewernya cuma 3 gitu. jadi bukan lagi masalah berapa lamanya dia diupload, sejak kapan, bukan. Yang nonton berapa. Di sini mulai oleng lagi tuh masalah berapa lama Bang. Di dimensi digital, di dunia digital, nggak berlaku berapa lama. Waktu Aska Deddy Corbuzier itu tinju itu 1 hari sudah berapa ya? 2 juta saat itu langsung tuh sehari itu gitu kira-kira. Jadi ini membuat kita harus mulai teliti ya teman-teman. Dan mulai ya wawasan spektrum makna kita tentang waktu makin luas. Lanjut Bang Arif? Lanjut. Nah itu nomor 1 tadi, waktu sebagai petunjuk arah, petunjuk yang disepakati. Kedua adalah waktu yang dimaknai dalam perspektif sains fisika klasik loh ya, bukan fisika kuantum. Kalau fisika kuantum itu sudah digitalisasi, itu sudah kerja imajinasi gitu. Jadi bukan lagi waktu itu berdiri sendiri, ada kesadaran yang hadir di situ. Oke. Nah ini belum terasa nih bahwa ini berdampak pada kehidupannya, baru dikit-dikit tadi. Yang ketiga teman-teman, ini sebetulnya bukan waktu real Bang Arif. Ini konsep yang hadir di pikiran. Apa itu? Pikiran memaknai waktu ada 3. Past, future, now. Itu pembagian di pikiran gitu, di konsep gitu. Nah kalau kita tanya teman-teman, sebenarnya realitas dari masa lalu itu apa? Pengalaman fisik atau tidak? Bukan. Dia pengalaman appears in your mind. Mengingat. Ya, itu yang tadi Gilang bilang itu tadi. Wah, ada Gilang kenangan.
Ada Oke, kenangan masa menarik. lalu gitu kan, misalnya 5 tahun mau 10 tahun misalnya kita relationship 4 tahun gitu kan, bukan masalah berapa lamanya gitu, gitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Jadi ternyata sampai di sini ada nggak bang yang kamu coba komentarin dulu dari sisi fisika? Iya, sebenarnya ini nanti berkaitan dengan waktu sebagai distingsi di dalam pikiran dalam konsep itu. Soalnya gini kan, tadi kalau misalnya secara fisik, ya memang ada hubungannya tadi aku bilang dengan ruang kan. Bahkan, nah ini contohnya nih, contoh paling dekat dengan kita. Kita udah familiar lah dengan Gojek, dengan GoFood dan lain sebagainya kan. Nah ada kecenderungan zaman sekarang gitu Bang Dame, kalau kita mengukur jauh atau tidaknya itu dari lamanya Gojek. Lamanya Gojek driver itu mengantarkan kita ke sana. Jadi kalau misalnya aku mau ke Bogor, wah ini 1 jam 30 menit, jauh. Sedangkan kalau aku kayaknya 1 jam 30 menit itu bahkan kalau ke Bogor dekat malah hitungannya. Sedangkan kalau misalnya aku mau ke Indomaret itu paling cuman berapa menit, cuman 2 menit gitu. Wah ini deket nih. Seolah-olah dari informasi waktu kita bisa mengambil implikasi atau bahkan konklusi ruang, jarak Ya, gitu kan, ya kan? Oh ini ya, waktu tertentu artinya ruang jarak tertentu gitu, atau jarak tertentu juga mengimplikasikan waktu tertentu. Kalau misalnya 50 kilo, wah ini lama ini kita ke sana nih gitu. ya, Padahal itu ukuran ruang, tapi kok ya. langsung mindset kita itu menilainya itu wah ini waktu nih gitu. Jadi itu Lama, berhubungan. lama ya, Jadi ya, lama gitu. Ya itu tadi berhubungan dari satu titik-titik. Ya kalau yang tahu matematika tahulah itu integral ya. Integral itu kan per waktu. ya. Maksudnya Nah, dia infinitesimal gitu. Lanjut silakan. tapi kembali ke yang tadi teman-teman. Jadi ketika kita kaitkan pemaknaan waktu dengan fisik, jadi munculnya begitu. Ya, Tapi era kita sekarang kan itu sudah mulai kita berkurang interaksi fisik teman-teman. hmm, Apalagi sejak pandemik ini, bahkan sampai sekarang kan, kalau kita jujur nih, ini aja kita bukan interaksi fisik ya nggak Bang Arif? iya, Dengan teman-teman di sini hadir 41 orang mendengarkan, itu kan bukan interaksi fisik hmm, gitu loh. Ya jadi kembali ke yang tadi teman-teman, mudah-mudahan sudah mulai kita nggak membahas waktu yang ngawur-ngawur, tapi cuplikan-cuplikan ini membuat kita jadi pemahamannya makin utuh gitu, konsepnya gitu. Baru nanti kita ke gongnya ya, ini baru 3 makna nih. Waktu dimaknai sebagai petunjuk ya, yaitu arloji atau jam dinding. Ada waktu dalam pengertian sains berkaitan dengan fisika, fisik. Jadi kuantitas gerak sebuah benda dari satu titik ke titik yang lain, kuantitasnya itu muncullah satuan, detik, menit, dan bla bla bla. Kemudian waktu dalam konteks logika itu dibagi 3. Semua kita paham tuh, past, future, now. Ternyata begitu kita tanya pada diri kita, perenung, sebetulnya hakikat masa lalu apa? Ternyata adalah ingatan, memori. Dia bukan pengalaman fisik, ya nggak? ya, Apakah itu masih ada? Masih, selama kita memberi perhatian. Selama kita ingat gitu. Pay attention. Bagaimana dengan masa depan? Apakah masa depan itu sudah eksis? Sudah eksis di pikiran. Nah ini yang kadang-kadang Bang Arif tidak bisa dibedakan secara tajam antara konsep dan pengalamannya gitu. Yang hadir di pikiran dengan yang kita sebut aja hadir dalam kenyataan sampai kepada pengalaman gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dalam konteks ke masa lalu, di situ tidak ada satuan tadi, detik, menit, jam, ya nggak? Mengingat yang disebut katakanlah 10 tahun lalu dengan 1 jam lalu, itu sama. cepatnya sama. Jadi di sini kita mulai menyadari nih, hidupnya masa lalu bukan karena dia ada dalam file,
Di laptopnya saya ini teman-teman, banyak file itu seperti memori, kenangan. Dia itu tidak hidup sampai saya buka, benar nggak? Kayak data yang di USB bang, kan ada tuh data di USB. Dia nggak hidup kalau nggak, ya tentu ada alatnya sekarang itu, ada laptop, ada aplikasi, nongol dia di situ. Jadi dia hidup, masa lalu bisa kita hidupkan dengan apa? Makanya ada peringatan 17 Agustus, makanya ada peringatan Hari Kurban, itu dalam rangka menghidupkan. Hidup tidaknya memori itu tergantung pada siapa yang memberikan perhatian. Nah, disitulah fungsi subjek nanti, Bang. Demikian juga masa depan. Hati-hati. Kalau kita terlalu fokus pada masa depan, berarti fokus ke masa depan berarti fokus pada objek pikiran. Benar gak, Bang? Iya. Seminggu lagi debt collector mau datang nagih. Wah, fokus gitu sampai kesadaran kita itu tercabik-cabik gitu oleh perhatian kita kepada debt collector yang mau nagih. Atau mantan yang 10 tahun yang lalu gitu. 5 tahun lalu gitu. Jadi sinilah teman-teman, pemahaman kita sadar betul tentang waktu yang selama ini kita pahami secara kolektif. Ada masa lalu, ada masa depan, terus now. Itu sebetulnya eksisnya itu terpisah dari now atau tidak? Bisa nggak ada masa lalu tanpa now? No. Bisa nggak masa depan ada tanpa now? Atau jangan-jangan yang disebut masa lalu itu juga kita saksikan dari now? Yes. Nah, itulah ini teman-teman, ada buku judulnya Eternity Now. Kalau Eckhart Tolle namanya The Power of Now gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, konsep waktu yang selama ini kita sebut past, future, dan now itu hanya bentuk praktikal yang kita pakai untuk interaksi, bukan hakiki. Itu nggak benar-benar ada gitu. Jadi jangan jadi keyakinan itu benar-benar ya seperti itu. Karena nanti Bang Arif, kalau kita tarik dalam konteks dogma nanti Bang, karena kita masih menganggap masa lalu masa depan itu adalah terpisah dari now, seolah-olah terpisah, jadi muncullah reinkarnasi, ya enggak? Muncullah dosa, muncullah kebangkitan. Banyak loh konsekuensinya Bang kalau kita bahas itu. Ya, oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi ada lagi makna waktu yang tadi berkaitan dengan gerak fisik semesta. Ada maghrib, ada sunset, ada sunrise, ya enggak? Ya kan? Ada kalau kita kaitkan lagi, ada berkaitan dengan musim gugur, ya kan? Musim dingin, ya kan? Bahkan Ramadan. Ramadan itu sebetulnya kalau zaman dahulu itu musim panas sebetulnya. Musim salju, itu disebut. Bahkan kalau dalam konteks budaya tertentu Bang Arif, musim rambutan, musim durian kan gitu kan. Ya kan? Iya. Tapi kalau di Quran ada penyebutan wal asri, demi waktu asar, wad duha, wal fajr, wal lail, ya kan? Zuhur, maghrib, isya. Nah ini gerak kosmos. Jadi waktu tadi yang jangan lagi kita diganggu oleh waktu-waktu yang dikonsepkan secara fisika dan lain-lain itu hanya kita pakai untuk interaksi, bukan jadi pegangan hakiki gitu. Oke ya. Jadi waktu dalam konteks kosmos, ada juga waktu dalam konteks budaya, musim dingin, musim panas, musim rambutan gitu kan, masa paceklik gitu kan, masa pemilihan umum, nah itu kan bagian dari perhelatan kesepakatan, tapi itu tidak hakiki ya teman-teman ya. Lampu merah berhenti itu kesepakatan, tidak hakiki, tetapi karena itu jadi peraturan, ya kalau lampu merah berhenti ikutin gitu.
Tapi apakah saya melanggar lampu merah saya jadi dosa? Enggak ada kaitan sama dosa itu. Ya salah dilanggar aja. Jadi melanggar peraturan yang sifatnya kesepakatan itu tidak berdampak secara hakiki. Iya. Tetapi ada berdampak secara sosial. Misalnya tidak pakai masker dulu, itu bisa dikena peraturan. Sekarang begitu pemerintah, Presiden Indonesia, oh sudah boleh pakai masker, tapi hati-hati ya. Nah, udah mau itu. Ya, begitu apanya sebenarnya harus dipahami sifatnya yang sementara itu. Yes, betul. Dia nggak hakiki tapi berpengaruh banget. Berpengaruh. Makanya itu kita harus sadar gitu, Harus sadar. Jadi kan waktu ya, juga simbolik. Ya, masa lalu, masa depan, masa kini itu sebetulnya konsep pikiran, teman-teman. Tidak hakiki loh. Nanti kita akan bahas yang hakiki itu. Siapa penentu waktu? Apa itu waktu hakiki? Oke. Jadi udah mulai spektrumnya luas. Nah, kemudian ada juga waktu dalam perspektif subjektif, teman-teman. Ini berkaitan dengan pemaknaan individu kan, waktu aku bersama dia. Nah, itu mulai itu yang gitu-gitu psikologi ya. Menunggu menunggu sama dengan lagi bersama yang disayang. Nah, itu waktu-waktu satuan durasi lama atau tidaknya itu jadi relatif, Bang. Ya. Psikologi. Nah, kemudian di sini dari nomor 5 ke 6 waktu sebagai nilai dalam kehidupan. Jadi pada akhirnya teman-teman, okelah kita bicara waktu usia saya 50 tahun, usia saya 60 tahun. Tapi sebetulnya apa nilai pemaknaan hidup yang kita dapat kalaupun kita bicara asumsi ada durasi, apa isinya, apa nilai penting di situ? Momen apa gitu? Oh, waktu lahirnya anak saya misalnya, waktu pernikahan saya, waktu ulang tahun saya, waktu wisuda saya, waktu saya sakit itu, saya menemukan quote ini gitu, Bang Arif. Waktu Bang Arif sakit 3 minggu itu sebuah cerita yang terus diulang. Waktu saya mati suri, waktu saya di penjara gitu. Mandela secara time yang disepakati 27 tahun. Apa artinya waktu durasi kalau tidak ada nilai penting, prinsip yang ditemukan, hakikat dari situ, apa isinya gitu. Jangan-jangan nanti kalau tubuh ini berakhir yang tersisa itu. Nah, di sini mulai nggak teman-teman mulai kita mikir nih. Apa time is money jadinya? Waktu adalah uang. Nanti masalah itu akan selesai dengan waktu. Itu kan kata-kata ini aja sebetulnya. Ungkapan-ungkapan basa-basi gitu sebenarnya. Sebenarnya kan nanti waktu akan membunuhnya. Iya, karena saya nggak perhatiin lagi gitu aja sebenarnya. Yeah. Kalau saya sudah tahu yang hakiki, nggak ngasih perhatian kepada mantan itu ya misalnya, atau apapun yang menakutkan bagi orang, ya dia mati memang. Ya. Jadi ini pertanyaan nomor 6 ini. Apa sebetulnya yang sudah saya dapatkan nilai penting, prinsip hidup, tafakur saya, Pak, filosofi hidup saya? Apa yang sudah ada? Ya disitulah mulai muncul momentum ini itu betul-betul membuat saya bersyukur. Apa itu maknanya? Apa hakikat dari rasa bersyukur itu? Waktu saya kuliah di Amerika misalnya, tiba-tiba saya tidak dapat ada uang, ada yang nolong saya, itu jadi punya persahabatan. Itu orang itu jadi sangat bermakna buat saya, sangat penting. Apa yang membuat dia penting? Karena saya belajar tentang kasih sayang, saya belajar tentang keadilan, saya belajar tentang ketulusan, kedamaian. Seperti misalnya dialog Suaguru ini. Kalau secara time yang disepakati kira-kira 1 jam gitu. Apa yang didapat dari pertemuan ini? Yang sebetulnya pertemuan digital imajinal. Nah itu pertanyaan terus-terus diulang. Ternyata Bang Arif, begitu kita teliti,
Apa sih yang membuat itu menjadi bernilai? Nah, disinilah kita langsung lompat kepada perspektif spiritual, metafisik yang sudah ada di agama juga. Waktu itu menjadi bernilai, menjadi abadi. Karena dalam momen itu, Bang Arif, kita saksikan hadir nama Tuhan. Ya. Jadi apapun peristiwanya, di masa apapun dia, di tempat manapun dia, space and time, kalau kita tidak menyaksikan kehadiran Tuhan di situ, itu tidak ada nilai sama sekali. Hidup katakanlah 50 tahun, 30 tahun. Kalau di situ kita tidak menyadari kehadiran nama Tuhan, kehadiran sang kesadaran, kedamaian, apapun itu, nggak ada nilai. Waktu kita mengalami sakit, waktu kita kemarin mengalami pandemik, Bang Arif, 2 tahun. Semuanya, teman-teman. So, terus apa gitu? Lewat aja gitu. Lewat aja gitu. Kalau kita nggak dapat sesuatu yang nonjok, teman-teman. Kalau boleh berbagi saya, teman-teman. Salah satu pelajaran mahal dari pandemi adalah kita menghargai kesehatan. Kesehatan fisik. Ya. Kedua, kita menghargai apa? Apa yang penting itu adalah kembali ke hati. Happiness. Bukan mencapai apapun lagi. Karena di pandemi kita tiba-tiba kita di stop. Dan lain-lain banyak hal. Kedekatan itu bukan kedekatan fisik yang utama, tapi kedekatan hati. Karena dengan digital kita belajar, teman-teman. Kalau kita tidak nyambung sama seseorang tiap hari bersama, belum tentu connect gitu. Nah, kapan itu? Setiap saat kita dapatkan. Jadi waktu adalah cinta kehadiran, waktu ada kehadiran kebenaran, waktu ada kehadiran sang kesadaran. Waktu adalah ya Tuhan itu sebenarnya. Ketika Tuhan hadir dalam sebuah momentum, dalam sebuah peristiwa, itulah waktu yang sebenarnya. Makanya demi waktu wal asri. Demi waktu wal asri, demi waktu asar lagi simbolnya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, yang sadar pada hakikat peristiwa. Jadi katakanlah waktu itu adalah peristiwa, momentum. Apa yang membuat itu berbobot? Karena kita menyaksikan Tuhan, kehadiran Tuhan di situ. Bukan sebagai dogma. Kalau sebagai dogma hanya hadir di pikiran. Ini kan dahsyat. Jadi apapun jenis peristiwanya, dimanapun berada, di momentum apapun, di peradaban apapun, kalau kita bisa menyaksikan kehadiran Tuhan di situ, itu abadi. Sesungguhnya manusia merugi, kecuali yang sadar beriman dan beramal soleh. Bertindak sesuai dengan momentum saat itu, Bang. Appropriateness, adaptif. Ya. Zaman pandemik dia bisa beradaptasi. Sebelum pandemik dia beradaptasi. Situasi apapun dia bisa beradaptasi. Lagi sakit dia beradaptasi. Di penjara dia beradaptasi. Watawasaw bil haq. Mereka saling berwasiat dalam kebenaran. Apa sih kebenaran yang hadir dalam peristiwa ini? Itu watawasaw bil haq, Bang. Ya. Kembali lagi kalau Bang Arif kan konsep the real, the imaginary self, the symbol. Apa artinya simbol, Bang, kalau tidak ada the real? Apa artinya imaginary self kalau tidak ada the real? Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabar. Kalau belum dapat sabar, satu saat akan terbuka. Nah, di mana kita meletakkan makna waktu sekarang? Apakah masih time is money? Apakah durasi lamanya? Berapa puluh? Nggak penting lagi. Apalagi kalau saya sudah sadar, I am now, I am. Jadi now itu nama lain dari kesadaran, Bang Arif. Now adalah nama lain dari sang subjek. Ya.
Jadi teman-teman sekalian, dengan kita menyadari seperti ini, hari-hari kita, kalau ada peristiwa, katakanlah kita pakai lagi konsep masa lalu Bang, ada peristiwa di masa lalu yang kita belum bisa dapatkan kehadiran Tuhannya, tinggal duduklah sekarang, renungkan, panggil lagi cerita itu, kan masih hidup, masih bisa dihidupkan. Apa nama Tuhan yang hadir dalam peristiwa itu? Kita putar lagi cerita itu, bisa kok. Tinggal ingat. Makanya kan kita, kenapa kita masih kadang-kadang keingat seseorang, keingat peristiwa? Karena kita belum menemukan kehadiran Tuhan dalam peristiwa itu, ya. Sehingga nggak ridho. Makanya berkeinginan ke masa depan juga apapun itu, ya jadi kita ada kehadiran Tuhan nggak dalam keinginan saya ini, dalam resolusinya Bang Arif. Saya mau ini, ada nggak kehadiran nama Tuhan di situ? Makanya mulailah segala perbuatan dengan Bismillah. Kata Nabi, perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak sampai. Iya, hilang. Itu yang disebut di Al-Quran, amalan-amalan orang kafir seperti debu yang ditiup angin. Kafir itu bukan beda agama ya, mereka yang tidak sadar pada yang hakiki. Jadi bisa dilihat teman-teman ya. Ya, jadi kalau misalnya ya sekian ribu tahun yang lalu dinosaurus, itu interpretasi teman-teman. Kalau nonton video yang kemarin dikirim ya Bang Arif ya, yang rupiah, apakah time itu benar-benar real seperti yang kita pikir? Ya, jadi mudah-mudahan di ujung tadi itu sudah dapat konklusinya Bang Arif ya. Jadi waktu itu hakikatnya adalah bila dalam peristiwa itu kita menyaksikan, kita experience the name of God. Makanya nih Bang Arif, kata Master Ogwe, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present, hadiah. Jadi kembali ke hati dia, kembali ke now. Makanya kita sholat Allahu Akbar, kembali ke now. Nengok sekali-sekali aja masa lalu, sekali-sekali masa depan. Bahkan masa lalu itu bisa eksis karena kita now. Tapi ini panjang nih sebenarnya perjalanan yang kita bisa kontemplasi. Tapi Bang Arif sudah mulai dapat ya, teman-teman ya, betapa pentingnya kita memeriksa pemahaman konsep yang kita pakai tentang waktu. Kalau ada, ya tentu kita kalau janji kayak kita sekarang janji jam 8 ya gitu, ya kita lakukan. Itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan ini bisa ditengok lagi, jangan lagi terjebak ke masa lalu apa. Kalau itu membuat kita ingat pada nama Allah yang hadir di situ, ya itu bagus. Jadi nama Allah itu kesadaranlah yang menentukan memori itu berbobot atau tidak. Masa depan itu berbobot atau tidak. Tapi sekali lagi begitu masifnya konsep tentang nanti 2000 apa, ya itu konsep, tapi ya kita mesti mengalami mati sih harusnya ya teman-teman. Dan diri kita yang kita masa lalu itu adalah personality, bukan aku yang sekarang sebagai the self. Gimana Bang Arif? Kira-kira gitulah. Ya. Ya sebenarnya beberapa yang udah didapat sekarang ini sudah ada di video sebelumnya. Tapi emang ini untuk kita memperdalam aja. Makanya revisited. Kalau aku boleh ini tadi menggarisbawahi ya, banyak yang udah aku catat. Sebenarnya gini kan tadi tentang kita kembali lagi sedikit. Jadi udah nyampe nih konklusinya tadi udah. Sebenarnya pada akhirnya the true time adalah the real time. Time yang real gitu adalah kehadiran nama Allah, nama Tuhan pada akhirnya di suatu momen gitu. Bisa gak kita melihat itu? Disitulah kebenarannya.
Dan kebenaran itu abadi pasti. Itu. Nah, kalau misalnya kita sedikit lagi bermain-main dengan pengandaian itu, ya, bukan hanya konsep, karena memang ini apa ya, sangat dasar gitu. Orang bertanya misalnya, oh oke, waktu adalah jarak dari titik A ke titik B gitu, kuantitasnya. Tapi aku tidak mengalami itu. Pada saat misalnya aku di kasur aja berbaring, tapi tetap saja waktu berjalan. Nah, mungkin dia akan berargumen seperti itu misalnya. Dia berargumen seperti itu. Nah, makanya nih teman-teman sekalian, kalau di dalam filsafat atau bahkan logika ya, logika secara sederhana, namanya ada modalitas, modality. Itu sebenarnya tentang waktu apa? Pengalaman waktu paling dekat dengan kita itu kan sebenarnya ini. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Gitu. Intinya gitu aja kan? Oke, kita bilang nggak ada waktu, tapi tetap saja setelah ini aku yang sebelumnya udah lewat gitu loh. Aku sebelumnya udah lewat, misalnya ada orang gerak, dia di titik ini nih, persis titik ini. Terus dia gerak sini. Nah, sudah menjadi kecenderungan manusia untuk mempertimbangkan posisi dia sebelumnya. Jadi ada semacam konsep sebelum dan sesudah. Dan bahkan lagi, gara-gara ini benar-benar terlalu dasar, kita tidak memikirkannya sebagai konsep, kita mikirnya itu sebagai pengalaman. Gitu. Sebagai pengalaman. Makanya, ya kalau sedikit berfilsafat lagi, Kant bilang itu apersepsi transendental. Jadi kerangka, bingkai. Cara kita mengalami realitas, itu ada bingkainya tertentu. Bingkainya tersendiri. Nah, bingkainya ini udah ada informasi tentang itu tadi, bahwa ada sebelum, ada sesudah, ada kausalitas, cause and effect gitu. Ada tempat sini, ada tempat sana. Nah, itu kan pengalaman yang paling dasar tentang waktu. Tapi apakah hanya itu waktu? Pada akhirnya tidak. Karena ada tadi masa lampau, masa yang akan datang gitu. Terus lagi tentang misalnya ini ya Bang Dame, mungkin bisa kita diskusikan tentang waktu ini. Kalau nggak dicek, kalau menggunakan analogi software juga, bahkan komputer, even kalau kita nggak buka virus, dia masih berpengaruh Bang Dame. Dia merusak. Even ketika kita nggak secara eksplisit memperhatikannya misalnya, gitu. Bukankah ini yang terjadi setiap kali kita misalnya ketemu seseorang yang udah lama nggak ketemu kita, persepsi dia, meskipun dia tidak memperhatikannya secara eksplisit, dia nggak sadar. Nah, makanya psikoanalisis nyebutnya ketaksadaran. Jadi ketaksadaran itu sangat bermain penting. Dia ngelihat aku yang dulu, tapi dia nggak sadar itu, gitu. Misalnya, kalau aku selalu bayangin gini, dan karena emang sudah pernah melihat contoh kasusnya gitu, mantan pacar, terus dia ketemu pacarnya lagi lah, mantannya lagi lah, gitu kan. Dia boleh bilang udah move on, aku udah move on, bla bla bla. Tapi pas ketemu lagi, pengalaman dia dengan si pacar itu diwarnai oleh masa lalu dia. Tapi itu tidak disadari oleh dia secara spesifik, secara eksplisit. Jadi mempengaruhinya kayak benalu, kayak parasit gitu. Dan itu tidak sadar, secara tak sadar. Nah, itu mungkin yang disebut karma. Nah, di sini ada komentar tentang karma tadi. Itu mungkin yang disebut karma. Jadi, apakah memang kesadaran yang menentukan? Yes. Tapi kalau kita sadar yang tidak sadar itu, sadar akan waktu-waktu atau kekangan-kekangan di belakang yang secara nggak sadar masih mengikat kita. Dan itu mewarnai pandangan kita, kacamata kita melihat pengalaman, melihat realitas, mempersepsi realitas. Nah, jadi yang tak sadar ini yang penting harus kita benahi gitu. Dan pembahasan tentang, ini maaf ya agak lompat-lompat, tapi sebenarnya semuanya terhubung. Pembahasan tentang resolusi teman-teman kalau ingat. Aku suka banget istilah, sebenarnya udah pernah kita bahas di Suara Guru sering, tapi istilahnya bagus. Istilah seorang filsuf, aku nggak usah sebut zamannya biar nggak usah pusing.
dia membedakan antara real past dengan virtual past. Real past itu tadi yang Bang Dame bilang, peristiwanya udah lewat, itu nggak bakal lagi terjadi. Secara spesifik udah nggak bakal lagi terjadi, itu kan. 17 Agustus 1945 udah lewat. Yang kejadiannya itu yang di mana di rumah seorang Jepang itu kan, nah itu udah lewat, nggak bisa lagi itu diulang. Tapi virtual past, imajinasi itu masih ada. Dan selama ini kita merujuk masa lampau itu selalu yang virtual. Kita nggak sadar itu. Masa lampau, masa lalu yang selalu kita maksud itu yang virtual, teman-teman. Bukan yang real, bukan yang fisik. Real ini dalam arti yang kenyataan tadi tuh ya, yang peristiwa itu. Jadi kalau kita bilang masa lalu, ya itu masa lalu sebagaimana kita mempersepsikan, mengingatnya masa kini. Gitu. Iya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu, kenapa pembahasan ini penting? Kalau aku sih ngelihatnya, Bang Dame pada akhirnya, biar kita semakin peka. Semakin peka, semakin jeli, semakin bisa self-inquiry, semakin bisa ikro, gitu. Time itu kan yang paling dasar kita pikir. Tapi itu pun kita belum benar-benar paham. Jadi kita diajak sekarang ini, teman-teman, kalau memang benar-benar ingin menjadikan momen ini sebagai time yang berharga, sadarilah, dengan kita berdiskusi ini, kita diajak untuk saling peka terhadap kehidupan, dan yaitu saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran gitu. Jadi biar peka gitu. Peka selama ini apa sih yang ku maksud masa lalu? Ya buktinya udah lewat, tapi kok masih ada gitu loh. Masih aja nostalgia katanya. Balik ke tadi Bang. Itu kira-kira penting. Sedikit Bang. Ya. Sedikit Bang. Jadi pas fisik ya tadi ya Bang, pengalaman fisik. Yang kedua pas dalam arti virtual gitu ya. Virtual past. Dan virtual past ini teman-teman bisa diubah. Ingat itu, bisa diubah. Relasi kita terhadap virtual past itu bisa diubah. Karena menurutku ya, masalah kita dalam memahami yang masa lampau itu aku sakit di masa lampau. Karena kita pikir sikap kita terhadap masa lampau itu mutlak, padahal bisa berubah gitu loh. Bukan itu doang cara sikap kita bisa berelasi dengan masa lampau, teman-teman, gitu kira-kira. Dan itu bisa diubah. Virtual past bisa diubah. Misalnya entah kenapa buku-buku dibakar gitu kan, atau semuanya kita mati, tinggal satu orang doang gitu. Sejarah Indonesia bisa hilang loh, kira-kira gitu. Jadi virtual past itu bisa diubah. Karena itu di pikiran. Ya. Kalau bahasa yang sering saya pakai teman-teman adalah respon kita tadi, relasi. Respon kita terhadap kenangan itu kita bisa ubah. Yes. Makanya kan ketika kita mengingat masa lalu, kenangan itu teman-teman, nostalgia tadi bilang, itu saya masih menanggapinya pakai ego, itu namanya personality. Maka tidak move on. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan 7 derajat jiwa, saya masih blaming, kenapa begitu, atau saya baper gitu, merasa tak berdaya. Atau saya mengambil pelajaran dari peristiwa itu supaya tidak terulang lagi. Itu logik gitu. Respon saya terhadap peristiwa itu saya tanggapi secara ada ya hukum sebab akibat. Tapi ada lagi respon dari kolbu teman-teman. Ini kehadiran Tuhan apa yang hadir dalam peristiwa itu? Itu kan undang kolbu tuh. Iya. Jadi pada waktu kita bisa memeriksa kembali peristiwa yang virtual ini, yang memori ini, kita sudah fokus pada wajah Tuhan, nama Tuhan yang kita alami. Nah, sebenarnya siapa yang mengalami ini? Disitulah Bang Arif, ini yang belum kita bongkar nih Bang Arif di pertemuan yang lalu. Ya. Ini semua sebetulnya hadir di dalam imajinasi siapa sih? Ya. Ya kan? Jadi yang dimaksud Bang Arif eternity now itu adalah semua permainan kehidupan ini adalah kesaksian dari
Ya sang aku gitu. Nah itu namanya metaphysical time itu yang disebut itu. Makanya kalau dibongkar lagi makna terakhir, tadi kan masih dibilang waktu itu nama-nama Tuhan. Sebetulnya waktu itu adalah aku itu sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita belum bisa keluar dari I am yang personal, ya kena karma bang. Dan aku personal itu banyak banget wajahnya yang disebut bipolar itu. Tapi kalau kita sudah sampai kepada kesadaran eternity now, itu yang disebut para sufi sebagai seorang sufi adalah son of moment gitu. Jadi nggak ada lagi yang ada itu ya now aja gitu. Kapan kita mengalami itu teman-teman? Tidur pulas. Kapan kita mengalami itu lebih sadar lagi? Maksudnya itu ya meditasi saat silent. Makanya kita harus sadar dulu, time masa lalu masa depan itu adalah pikiran, udah itu dulu. Ya. Itu semua itu ada di dalam now. Teman. Iya di dalam now. Bahkan yang disebut berarti masa lalu masa depan itu sebetulnya hanya penyaksian dari now. Ya. Itu penting tuh teman-teman. Yang selama ini kita anggap sebagai masa lalu itu real atau masa depan itu virtual. Makanya kalau kita nanti rame-rame masuk ke metaverse, nggak ada masa lalu masa depan di situ. Yang anak experience aja gitu. Kehidupan di metaverse teman-teman, sampai kayak digital ini, adalah attention. Ya betul, tidur mimpi. Jadi kehidupan ini akhirnya pelan-pelan kita sadari sebagai mimpi. Nah kalau kita tidur mimpi masa lalu sebetulnya, ya itu sebetulnya ya kayak kita berimajinasi mbak. Cuman bedanya kalau dalam mimpi itu kita tidak sadar siapa yang sang aku itu. Kita biasanya kalau dalam mimpi itu fokus pada object of experience. Jadi ini kuncinya nih teman-temannya. Penting banget untuk masuk kepada hakikat waktu itu adalah sadar dulu bahwa apa yang kita sebut selama ini sebagai masa lalu dan masa depan itu adalah bentuk pikiran dengan segala ragamnya. Kalau saya, sang aku kesadaran, tidak memberi perhatian terhadap objek pikiran itu bang, ya dia mati. Betul, makanya pas tidur pulas. Itu. Kita nggak ada waktu yang kita sepakati sehari-hari itu. Tahun berapa, nggak ada. Yang disebut tahun 2022, 2024, itu semua kesepakatan. Makanya teman-teman, ini terus terang, ya kita Bang Arif ya di Suaguru ya, ini sering kita bahas time ini. Banyak banget, karena kita bisa balik lagi kepada perspektif yang sudah berurat berakar dari budaya gitu. Bukan kita salahkan, kita pakai sebagai interaksi yang praktikal aja. Makanya sungguh manusia, sungguh manusia merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh, yang nasihat menasihati dalam kebenaran. Ini Ajra ngomong nih di Arif, row your boat gently. Life is but a dream. Betul sekali. Nah ini teman-teman, coba silakan diambil nih teman-teman, sahabat-sahabat, sarinya. Karena kalau nggak bangun-bangun kita terjebak lagi pada putaran ya compulsive thinking itu. Dan kalau kita tahu teman-teman apa buahnya? Bahagia, peace. Now itu adalah happiness itself. Now adalah kesadaran itu sendiri. Now adalah eternity. Jadi saya nggak pikirin masa depan dong. Nah, bukan, sadar aja itu hanya bentuk pikiran yang come and go. Tapi now bisa pergi nggak? Nggak bisa pergi. Itu penting. Masa lalu,
Masa depan adalah pikiran, objek pikiran. Makanya The Power of Now itu benar tuh Eckhart Tolle. Sama di Eternity Now nih, Francis Lucille ya, ada buku di Eternity Now. Oke Bang Arif, alhamdulillah teman-teman, terima kasih ya. Ini makin malam makin seru nih. Teman-teman kalau sahabat-sahabat ya bisa menonton ulang ini, kita mutar-mutar tadi sampai dapat aha momen ya sahabat-sahabat sekalian ya. Insyaallah nanti di IG live berikutnya kita akan bahas lagi tema-tema yang substansial teman-teman. Kita belum pernah bahas space ya. Oh, kayaknya pernah disinggung lah, pernah disinggung tentang space ini itu berkaitan silent, infinite, gitu. Silent ya, infinity ya. Bisa itu. Oke Bang Arif, terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan dialog ini membuka cakrawala kita sehingga kita melihat waktu lebih luas spektrumnya dan kita tidak lagi terjebak pada intimidasi dari pemahaman waktu yang selama ini membuat kita menderita. Makasih teman-teman. Silakan Bang Arif untuk memberikan satu statement terakhir. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya tadi. Pertanyaannya keren-keren, pertanyaannya juga sangat bukan hanya berhubungan dengan tema kita, tapi juga bisa menguak, bisa membuka gerbang penjelasan-penjelasan yang lebih detail dan juga bisa bermanfaat gitu. Terutama ya tentang waktu ini tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Dame, juga aku juga sudah memprediksinya dari awal bahwa memang waktu ini sangat dasar sekali dan kita perlu bukan hanya menyadari tapi juga memahaminya. Terutama tadi sih kita harus lebih peka gitu. Peka itu kan berarti kita mengamati, dan yang namanya mengamati harus dinau gitu. Sampai taraf tertentu ada sebuah kesadaran yang sadar akan situasi sekarang gitu pada saat mengamati gitu kan. Itu kan pengamatan paling dasar gitu. Kita harus sadar sekarang nih gitu. Apa yang ada di depan kita, apa yang hadir di pikiran kita itu kita sadari. Peka. Karena kebanyakan kita itu ya tadi nggak sadar, dalam arti di permukaan dia jalan tapi nggak ada yang berubah gitu, nggak ada yang berubah, statis. Terlepas dari dinamikanya, statis sebenarnya di dalam dirinya. Ya itulah kapitalisme global kita sekarang dan juga digital semua gitu ramai banget semuanya. Ya tapi itu aja mengulang jadinya. Tadi ada pertanyaan yang bagus juga, tapi kayaknya juga udah terjawab sebenarnya oleh Bang Dame. Oleh ini pertanyaan oleh Pak Adi tadi tentang ini, kita kalau mengalami persepsi itu serial, dalam arti bertahap gitu kan, dari A ke B ke C ke D, itu kalau kita terbatas, tapi kehidupan secara keseluruhan itu ke paralel, dan kita udah pernah bahas juga itu tentang semuanya terjadi bersamaan gitu, bukan step-step, bukan step-step pada akhirnya. Dan karena bersamaan, even yang masa lampau itu sih Bang Lame, masa lampau itu nggak lampau kayaknya gitu. Kalau teman-teman udah paham ini, itu intinya lah, bisa dibilang dahsyat banget. Masa lampau itu jangan-jangan belum lampau. Dan karena itu tugas kita untuk bisa menyadarinya. Itu. Yang masa depan juga sebenarnya bukan di depan. Nah, mana itu depan belakangnya itu nggak jelas juga kan. Hanya appear in your mind. Yes. Virtual, makanya aku suka virtual. Dan apalagi digital itu tadi kita sempat membahas. Kalau digital itu udah sulit tuh. Bahas jarak, terus waktu itu udah buyar itu. Ya kenapa? Karena memang dunia digital itu adalah ilustrasi paling bagus apa yang terjadi dalam pikiran kita. Jadi seolah-olah kita masuk ke dalam pikiran pada saat masuk ke dalam dunia digital itu. Yang 5 tahun sama berdampingan dengan yang 3 minggu sebelumnya.
yang 3 detik lalu, semuanya ada di situ, gitu. Udah gitu, apalagi kalau misalnya kita buka postingan gitu kan, wah ada komen dari 5 tahun yang lalu, tapi sakitnya bisa masih sampai gitu, masih menohok menusuk kita gitu. Nah, dari situ berarti kita bertanya kan, apalah masa lampau? Apa sih sebenarnya 5 tahun yang lalu? Gitu. Yes. Cara kita penting untuk memahami bahwa semua masa lampau, masa depan itu adalah virtual, dan itu terjadi pada saat sekarang ini. Kuncinya teman-teman sedikit, sadar yang menyaksikan yang virtual itu. Ya, Itulah now. Dan itu eternity, eternal, abadi. Itu bahagia, termasuk infinite. Semuanya, termasuk semuanya. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Bang Arif, terima kasih semuanya, sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Alhamdulillah, barokallah. Kita bisa belajar bersama. Terima kasih. Kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah Zoom ya, kelas Waguru. Mungkin kita akan mengadakan offline ya, tapi nggak tahu lah ya. Kita lihat nanti aja ya, Bang Damai ya. Itu seru pasti. Teman-teman diharapkan bisa datang gitu kalau offline nanti ada. Iya. Dan online juga di Salah namanya, di Anggur. Ya. Oke. Oke, barangkali itu saja. Terima kasih Bang Damai, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, semoga bisa ilmu ini menjadi berkah untuk kita semua, menjadi perspektif paradigma yang dapat menyelamatkan kita. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.